Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Yazli Putra dengan NIM 19423006. Baik, di sini saya akan mewawancarai narasumber saya, yaitu melalui bisnis cuci sini. Dengan Mas siapa? Andre dari Cuci Sini, Mas. Oh iya. Ya, siap. Baik, sudah berapa lama ya Mas mendirikan bisnis ini? Untuk cuci sepatunya sendiri itu sebenarnya mulai dari 2017 sampai 2018 itu kita aktivitas pencucian itu dilakukan di kontrakan atau rumah. Kemudian dari tahun 2018 sampai sekarang 2022, alhamdulillah ya kemudian masih berjalan sudah berjalan 4 sampai 5 tahunan lah. Kurang lebih 4 tahunan ini, masuk 4 ke 4. Udah berjalan lama juga ya Mas? Alhamdulillah. Kalau menurut Mas sendiri gitu, untuk jasa yang Mas lakukan itu menggunakan produk-produk apa aja ya Mas? Gitu. Oke, jadi yang membedakan antara cuci sepatu di sini sama mungkin kalau misalnya teman-teman lainnya kan taunya cuci sepatu dicuci pakai rinso ya Mas ya. Yeah. Tapi sebenarnya metode itu salah satu metode yang bikin sepatu menjadi tidak awet atau bisa aja merusak material. Jadi kita pilih kenapa harga kita sama treatment kita juga beda. Jadi yang pertama kita lakuin full by hand. Jadi kayak misalnya detailing dari bawah, di bagian samping, di bagian atas. Kita juga menyesuaikan materialnya Mas. Jadi material misalnya material kanvas sama material sweat atau kulit itu nanti beda sabun, beda treatmentnya, beda sikatnya, beda teknik gosoknya arahnya gimana, itu beda juga. Itu supaya si sepatu bersih tapi nanti juga dapat menjadikan sepatu itu awet, tetap di bahannya itu tetap awet, tidak keras, tidak nguning, tidak menjadikan jamur. Jadi kayak lebih awet aja gitu dibandingkan dengan metode yang pakai rinso atau deterjen. Itu mending jangan maksudnya jangan dilakuin, soalnya beberapa kasus yang udah pernah customer kesini dicuci pakai rinso itu pasti nguning, pasti jadi keras, kadang lemnya jadi ngelupas. Itulah makanya kenapa kita di sini buka jasa cuci sepatu itu. Di samping kita ngebersihin sepatu customer dengan benar dan baik, juga kita ngasih edukasi ke customer biar sepatu customer yang mahal mungkin itu kan biar awet aja sih Mas, dengan cara metode yang benar. Baik, kan pada tahun 2020 itu masa-masa pandemi Mas. Iya. Kalau bisa dibilang itu masa-masa inflasi, ekonomi nggak stabil itu. Pada saat itu gimana Mas bisa mengembangkan cuci sini ini masih bisa bertahan sampai sekarang? Terus gimana, apakah Mas menggunakan platform sosial media untuk mempromosikannya agar agar customernya itu agar tetap terus berlangganan sama Mas gitu? Oke, untuk kita flashback mungkin 2 tahun yang lalu, Yeah. karena pas pandemi itu kan benar-benar kita juga nggak nyangka bakal selama ini ya. Maksudnya waktu di 2020 awal corona muncul isu itu juga kita taunya ya udah muncul penyakit baru dan sebagainya, nggak yang sampai pengaruh kampus tutup, nggak yang sampai istilahnya suatu kondisi yang kita perlu adaptasi ekstra lah, gimana cara kita survive biar tetap buka gitu kan. Yang pertama itu karena kita di wilayah kampus ya Mas ya, kita di wilayah kampus UI, tentu pasar kita tetap pasar utama kita mahasiswa atau mahasiswi UI dari dulu. Dari dulu emang kita nyasarnya ke situ. Nah, ketika kampus tutup, otomatis semua kan pada pulang kampung. Nah, disitulah istilahnya kita juga ada hikmahnya sebenarnya Mas. Jadi kayak hikmahnya tuh tentu mungkin Masnya dari jurusan ekonomi Islam pasti kayak mengenal kos, margin dan sebagainya gitu ya. Jadi dari situasi pandemi itu mau nggak mau gimana supaya operasional tetap jalan, tapi kos kita tuh kos kita press tapi tidak mengurangi kualitas dari si jasa kita, servis kita. Tetap kita servis sebaik mungkin, nggak ada yang dikurangin, nggak ada yang dilebihin. Tapi setelah pandemi ini kita malah bisa lebih survive lagi karena adaptasi pada saat pandemi kemarin, yaitu kita dapat menemukan formula baru, yaitu cost kita jadi lebih kecil dengan pengeluaran kecil. Mungkin itu sangat membantu ketika pandemi yang istilahnya customer datang atau income datang tuh sangat-sangat fluktuatif banget lah, pastinya nggak stabil, sama sekali nggak stabil.
kadang rame, kadang benar-benar nggak ada sama sekali ya karena mungkin pandemi ya, orang-orang belum kesini gitu kan. Jadi ya survive-nya kita ya tetap kita buka, tapi ya dengan tidak mengurangi kualitas, tapi kita bisa berhasil mengurangi cost produksi dari ini semuanya gitu sih mas. Sama pembukuan kita ya, salah satu yang menyelamatkan kita ya itu ya dari dulu emang kita selalu rajin atau disiplin dalam pembukuan. Dalam arti pembukuan itu kita selalu ada saving money, entah itu kepakainya kapan, entah dana daruratnya kepakainya kapan. Dari dulu kita selalu mengutamakan ada beberapa persen untuk saving money. Mungkin itu juga salah satu apa ya yang membantu kita dalam itu tetap bisa berjalan sampai alhamdulillahnya nggak tutup ya, nggak sampai tutup close sampai benar-benar nggak buka lagi ya itu sih. Berarti dalam misalkan mas dalam menggunakan sosial media nih mas, dari situ ada nggak misalkan customer pengen ngebooking gitu dalam melalui platform tersebut gitu? Oke, jadi dari awal dulu di sini buka, kebetulan kita udah menggunakan salah satu platform digital yaitu Instagram. Ya. Jadi Instagram kan mungkin salah satu platform yang mudah, orang juga aware, orang juga menggunakan, mungkin hampir semua punya Instagram ya. Tinggal kita gimana ngedapetin reach dari mereka kan. Nah, beberapa waktu pandemi kemarin sempat iklan juga. Iklan itu sebenarnya apa ya? Kita nggak yang berharap full bakal orang datang atau kesini gitu ya. Karena kita jasa bener-bener ya orang pasti datang ke sini atau kita jemput, pasti tetap ada aktivitas fisik ya. Beda sama jualan online mungkin ya, bisa pakai kurir, bisa pakai ekspedisi. Tapi kalau jasa bener-bener orang datang atau kita jemput. Nah karena kemarin pandemi nggak bisa ada social distancing dan ya kita jaga jarak dan sebagainya, mau nggak mau kita harus menjaga kayak apa sih namanya, biar apa tuh namanya, engagement kita tuh nggak turun-turun banget. Itu yang pertama. Terus iklan tuh biar kita tetap maintenance, toko kita tuh selalu ada loh dengan iklan itu. Terus orang juga memperluas pasarnya dari iklan itu karena kita nge-reach-nya di wilayah Jogja juga. Beberapa kesempatan juga kita yaitu mau nggak mau demi istilahnya menstabilkan income kita nggak mau kayak radius kita dilebarin. Jadi karena sosial media memperluas jangkauan, terus orang-orang juga mau cuci sepatu, pengen cuci sepatu gitu kan, otomatis kita mau nggak mau jemput ke sana, yaitu jemput ke sana yang awalnya kita misalnya nggak bisa di daerah KM berapa misalnya, KM 10 atau KM 5, kita mau nggak mau jemput ke sana. Yaitu yang saat ya kita alhamdulillahnya kebantu karena sosial media, karena kita pas nanya tahu sisi dari mana ya karena iklan, karena istilahnya postingan. Jadi kita dari dulu mengusahakan minimal 2 hari sekali tuh entah kita upload story atau upload postingan gitu-gitu sih. Sama karena platform digital itu kan dinamis ya mas ya. Mau nggak mau kita harus ngikutin istilahnya kita nggak tahu bahasa ininya, maksudnya apa yang lagi orang tren tetap kita berusaha untuk adaptasi sih. Contohnya kemarin reels gitu kan, dulu kita postingnya berupa foto misalnya, berupa foto tuh orang bisa antusias, audiens tuh bisa diraih gitu. Cuman sekarang posting foto tuh nggak setinggi ketika kita posting reels gitu. Kita coba reels kemarin, ternyata emang efek banget. Efeknya dalam arti karena reels itu bentuknya video, ternyata si behavior customer itu lebih suka atau tertarik dalam hal melihat tontonan yang bergerak, ada musiknya, istilahnya misalnya proses before after sepatu sama sebelum sama sesudah, itu ternyata rate-nya lebih tinggi daripada kita cuman upload before after di dalam bentuk foto kolase gitu sih. Berarti kayak melihat suatu testimoni dari jasa itu tersebut ya mas? Iya, kita coba apa yang tren kita coba gitu. Kalau misalkan dalam memperluas gini kan mas menggunakan Instagram gitu, kalau mas sendiri ada kepikiran untuk memperluas jangkauan bisnis ini dalam platform TikTok misalnya atau Facebook Ads? Kalau Facebook Ads itu buat iklan ya, kemarin udah, terus reelsnya juga udah. Kemungkinan TikTok
TikTok sih. TikTok kita jujur belum, maksudnya belum dalam arti segera mencoba, tapi untuk istilahnya apa ya, konten kita berusaha untuk ngejar dalam bentuk video sih saat ini, karena video itu benar-benar apa ya, pengaruhnya gede dalam jangkauan, dalam segi apa ya, sisi menariknya audiens itu lebih tinggi dalam bentuk video. Cuman TikTok belum dan segera sih. Kalau misalkan itu kan Mas juga mengiklankan juga ya, bentuk jasa Mas gitu. Kalau boleh tahu nih Mas, misalkan Mas tuh pernah mengiklankan di mana gitu, di platform mahasiswa misalkan WCG itu ya, kayak gitu. Gimana aja Mas gitu boleh tahu? Kalau platform yang kayak paid promote ya mungkin ya. Iya, paid promote. Jadi dulu kalau misal tahun-tahun awal dulu seringnya di event Mas, sebelum pandemi dulu di event kayak misalnya ada event futsal, misalnya futsal antar futsal FPSB atau futsal apa, nah kita berusaha masuk entah jadi sponsorship, entah jadi apa, entah event kan mesti kayak danus dalam bentuk paid promote gitu kan, kita tetap ikut juga. Itu kenapa itu kita ambil atau masih kita gunakan, karena itu works sih Mas. Dalam arti works tuh pasar kita UI ya, kalau misalnya kita mungkin buka di bawah kan macam-macam ya Mas ya, ada misalnya di daerah restoran kita ada UPN, IKPN, jadi marketnya kan luas tuh, nggak cuma satu kampus. Karena sementara ini kita di UI atas, ya udah kita maksimalin platform yang ada, di mana platform itu juga istilahnya warga netnya kan juga anak-anak UI kan. Iya. Ya itu yang paling sering sih ya, kayak UI CG, UI Cantik Ganteng, itu kadang UI Story. Terus kemarin dulu apa ya, ada kayak futsal, terus event olahraga, ada event musik juga ya, walaupun cuma sponsorship dalam bentuk kayak banner atau cuma di kupon gitu, terus disebut MC gitu atau acara, itu terpengaruh sih. Minimal orang yang nggak tahu jadi tahu gitu sih Mas. Mungkin aku juga yakin nggak semua kampus ini tetap tahu langsung di sini mana tuh, kan nggak tahu lah. Makanya kita ngejarnya di situ. Gimana caranya orang minimal tuh tahu sebelum memilih jasa kita buat nyuci sepatu mereka, minimal tahu dulu lah. Orang dengan minimal tahu kan, nah gimana caranya kita bikin dia penasaran kan. Nanti kalau penasaran berkunjung ke profil Instagram. Nah makanya Instagram kita siapkan buat ya, misal orang berkunjung ke profil kita tuh ada sesuatu yang dilihat lah, entah dari postingan, entah dari reels, entah dari testimoni, entah dari lokasi dan sebagainya gitu sih Mas. Kalau menurut Mas nih, manfaat jangkauan sosial media ini dalam keuntungan Mas berbisnis itu kayak gimana gitu ya Mas? Untuk jangkauan tuh sebenarnya buat awareness sih Mas. Jadi awareness tuh dalam arti mungkin saya ceritain beberapa awal tahun kemarin sih. Jadi di Januari Februari itu banyak orang yang pengen ngedrop di sini setelah kita posting reel sama pasang iklan. Tapi mereka tinggalnya ada di Kota Baru, ada di dekat Tugu, ada yang di dekat Transmart Maguwo. Jadi kita juga dihadapkan dengan bukan suatu masalah ya, kayak kondisi baru di mana market kita sekarang nggak cuman Jalan Kaliurang atas nih, ternyata udah sampai di bawah karena jangkauannya itu. Nah otomatis orang pengen nyoba mungkin ya, pengen nyoba jasa kita, dan ketika udah nyoba ternyata puas dan bisa ada yang repeat juga. Nah makanya kenapa jangkauan itu istilahnya kita perluas. Misalnya kita nanti buka cabang lagi di bawah, kemungkinannya tuh orang-orang tuh minimal udah tahu lah, ada cuci sini lagi buka cabang, bukan brand yang baru lagi gitu loh, bukan brand yang baru lahir tahun ini gitu. Jadi kayak jangkauan itu buat awareness aja sih sebenarnya, biar orang tuh nggak lupa kalau di sini tuh ada di sini gitu sih Mas. Kan di sini kan market Mas kan kalau bisa dibilang kan dekat UI ini Mas, mahasiswa kan Mas. Nah kalau selain mahasiswa UI itu ada mahasiswa di mana aja gitu Mas? Yang kalau sementara ya yang di sini tuh tetap UI nomor 1 ya, mahasiswa UI nomor 1. Yang kedua mungkin ya UI yang FE gitu-gitu. Terus beberapa ada yang UPN, masih di sekitar Jalan Ring Road sih Mas, kayak UPN ada juga. Amikom pernah, UNU pernah, cuman belum yang sampai sana banget. Itu pun juga
apa ya istilahnya, karena event tahu oh nyoba gitu, karena kita juga pernah ngadain kayak expo di bawah, expo di JEC, expo di Amplas itu tahun-tahun 2017 2018 dulu lah. Itu ya ngaruh sih, akhirnya beberapa customer dari kampus lain selain UI gitu mas. Kan selama masa pandemi, balik lagi ya mas, kalau masa pandemi itu kan ibarat kan orang ngalamin suka duka gitu kan dalam berbisnis gitu, karena banyak yang turun juga, ada yang berhasil bangkit, ada yang bisa bertahan di situ, bisa lebih maju lagi setelah itu kan. Kalau mas sendiri itu suka duka mas dalam cicis ini gimana? Kalau apanya dulu nih, dukanya mas sukanya nih? Ya suka dukanya itu. Sukanya duka. Oke. Ya. Kalau jadi gini, pandemi itu kita selalu melihatnya tuh bukan suatu hal yang oh kita harus pasrah, kita harus lemah, kita harus jangan nyalahin pandemi gitu. Maksudnya misalnya traffic kita lagi turun, jangan nyalahin pandemi. Soalnya kita juga bisa lihat kok ketika beberapa usaha lagi down misalnya ya. Oh ketika kita ngelihat sisi lain, oh ada kok ibu-ibu yang jualan online di dapur pun trafficnya tinggi banget karena manfaatin platform GoFood misalnya atau GrabFood. Jadi kan nggak salah pandemi. Maksudnya pandemi itu nggak selalu jadi alasan semua usaha bangkrut atau down gitu ya. Jadi kita melihatnya, kita switch nih, mindset kita switch gimana caranya pandemi malah tambah naik minimal survive bisa bertahan lah. Untuk dukanya ya mungkin kalau duka pada umumnya ya karena mahasiswa pada pulang, mungkin lingkungan sekitar UI jadi sepi, itu aja sih mas. Tapi juga 6 bulan 8 bulan pertama pandemi itu emang benar-benar sepi karena ada lockdown, ada harus disinfektan masuk kemana-mana, jadi aksesnya terbatas. Jadi mau nggak mau kita sempat close juga, kita sempat tutup sekitar 5-7 bulanan benar-benar close tuh, karena di sini selain warga sini nggak boleh masuk, kalau masuk pun harus apalah cek apa dan sebagainya, dan kita nggak punya akses untuk itu ya. Makanya dukanya cuma itu sih. Sukanya lebih banyak suka, bukan lebih banyak suka terus kita berharap pandemi datang lagi ya. Maksudnya sukanya kayak hikmah, lebih ke hikmah sih, maksudnya kita lebih bisa survive, kita ya itu tadi, kita dapat formula baru di mana cost kita malah lebih dikit, pengeluaran kita lebih dikit, kita fresh dengan tidak mengurangi kualitas. Terus kita juga malah bisa belajar sosial media lebih tinggi, misalnya lebih mengulik-ngulik lagi Instagram ada apa, Reels ada apa, TikTok ada apa, ya kak itu sih lebih banyak sukanya sih. Nah, alhamdulillah lah. Kalau misalkan gini kan di jasa cuci sepatu tuh kan meluas ya mas, bisnisnya juga luas banget gitu ya mas. Kalau mas sendiri itu dalam menanggapi saingan tuh kayak gimana mas? Oke, jadi kalau misal saingan itu tetap ada mas, dimanapun usahanya. Ketika di situ muncul pesaing baru, berarti di situ ada potensi market yang bagus dong. Gak mungkin ada orang yang mau buka di situ kalau nggak ada potensi market yang bagus. Jadi dari dulu kita tetap punya prinsip, dalam arti prinsip itu kita punya pendirian. Misalnya dari segi benefit misalnya, value misalnya, ketika customer ngeluarin budget sekian nyuci di sini misalnya, ya kita berusaha untuk semaksimal mungkin ngasih pelayanan, ngasih garansi, ngasih edukasi, ngasih bonus, voucher atau diskon dan sebagainya. Gimana caranya, istilahnya bukan lagi era perang harga murah-murahan. Soalnya kalau jasa lebih baik kayak perang servis aja, maksudnya dalam arti perang servis itu ya dia punya identitas, kita juga punya identitas. Mana yang lebih bisa diterima masyarakat, ya itu kan udah di tangan customer. Tugas kita ngasih yang terbaik, jangan sampai ngelakuin kesalahan. Kalau emang ngasih kesalahan ya kita jujur aja, oh misalnya ini kesalahan dari kami, kita kasih garansi, maksudnya lebih fair. Terus kita juga ngasih edukasi, lebih baik kayak gitu daripada wah ada pesaing baru nih, terus pesaing kok lebih ramai, kita gimana. Maksudnya pikiran kayak gitu tuh buang pikiran satu, lebih capek juga. Mending kita mikirin servis kita, gimana cara ningkatin lebih baik lagi, mending mikirin kayak gitu sih maksudnya. Aku juga
ya namanya ya kita muslim ya, ketika Ya. kita muslim ya apa tuh namanya, ya mesti kita percaya kalau rezeki udah diatur kan, maksudnya Ya. kita juga bisa lihat di lingkungan kampus UI laundry baju tuh ada berapa sih, kadang gang aja dempetan laundry juga, dan mereka juga punya rezekinya masing-masing dan mereka bisa hidup kok walaupun berbarengan. Misalnya kan banyak juga kan burjo, misalnya kita maju dikit ada burjo, maju dikit ada burjo. Atau juga mahasiswa juga berhak milih kok, maksudnya oh enak ini, oh lebih murah ini, oh ini kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jadi customer juga punya pilihan satu. Nanti kalau misalnya emang cocoknya di mana kan juga insya Allah juga bakal repeat lagi lah gitu sih. Kalau misalnya masnya juga mesti kan ada pilihan, oh ada brand A, B, C, nanti lama kelamaan baliknya kemana kan tergantung, oh aku cocoknya di sini berarti gitu. Gitu. Maksudnya pesaing tetap ada sih mas, tapi ya bukan terus kita mikirin pesaing terus gak ada habisnya. Maksudnya kita capek sendiri malah. Ya udah. Jadi mau bener sih mas. Jadi kita Iya. jadi makin capek sendiri Kita mikirnya. capek sendiri ngapain, maksudnya selama kita ngasih yang terbaik, value-nya sesuai dengan harganya misalnya, value for money-nya, ya mungkin balik lagi ke customer lah, nyamannya di mana, gimana cara kita nge-treat customer dengan baik gitulah. Gitu sih. Kalau Mas Dede harapan dari bisnis yang Mas bangun gini, terus harapan dari Mas gimana untuk kedepannya gitu? Oke, untuk kedepannya semoga Cuci Sini bisa buka di setiap kampus di Jogja ya. Soalnya karena kita dari dulu nyasar tetap wilayah minimal ada kampus di situ, kampus yang ramai. Soalnya kenapa kita milih kampus, kenapa kita milih mahasiswa ya karena aktivitas mahasiswa nggak mungkin pakai sandal kan. Ya benar sih. Nggak mungkin pakai sandal, nggak mungkin nyeker juga ya kan. Tetap minimal punya satu pasang sepatu lah. Dari sekian angkatan, misalnya 5.000 angkatan, mesti berapa persen tuh tetap orang tuh pengen soalnya tetap bersih kan. Dan ternyata kita juga baru tahu ketika kita survei ke customer gitu, banyak juga mungkin hampir 75% orang nyuci ke sini karena dia males. Satu di samping udah cocok ya misalnya ya. Karena kenapa kok nggak nyuci sendiri gitu ya, ya karena jawabannya males, nggak ada waktu, jijik kadang. Ya wajar sih karena sepatu kan tempatnya di bawah ya, maksudnya kadang nginjek apa permen karet apa kotor dan sebagainya, mungkin udah nggak ada waktu, caranya juga nggak tahu, sabunya pakai apa juga nggak tahu. Ya mungkin kami hadir buat ngasih solusi ke mereka, buat ngerawat sepatu mereka yang mungkin mahal, mungkin baik, cara ngerawatnya susah, ya kita berusaha untuk merawat dengan baik sih, tugas kita kan gitu. Itu sih ya, harapannya bisa apa ya, bisa ngasih lapangan pekerjaan yang jelas. Kayak ngasih lapangan pekerjaan itu dalam arti kayak ya, banyak kan kadang mahasiswa yang pengen belajar usaha atau pengen daripada diem di kos nggak ngapa-ngapain, kita juga kadang-kadang buka part time dimana kita juga ya ngasih ilmu, kita ajarin, yang penting ada kemauan sama jujur. Dalam arti misalnya kita, mas aku mau keluar ya karena mau apa lulusan misalnya, atau kita mau cari pekerjaan lainnya nggak apa-apa, yang penting dia udah pernah di step dia belajar di sini gitu ya, gitu sebenarnya. Baik mas. Terima kasih mas atas wawancaranya ya mas. Mari. Baik, sekian dari saya. Bila ada kesalahan, kesalahan hanya datang dari saya dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.